Halo sahabat Mentari, jumpa kembali ya. Melanjutkan bincang-bincang kami dengan Pak Stefanus Sukamto mengenai sistem pengendalian intern. Pada bagian kedua ini bagaimana pengaplikasian sistem pengendalian intern ini pada organisasi. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan agar tujuan pengendalian internal dapat tercapai? Bagaimana sistem pengendalian internal yang baik dan bagaimana cara mengatasi kecurangan dalam pengendalian internal? Ikuti pemaparan beliau tentang hal tersebut. Semoga ulasan beliau tentang sistem pengendalian internal pada episode pertama dan episode kedua ini dapat mengedukasi kita semua. Ya, masih bersama dengan Mentari Production. Kita masih berbincang-bincang ya tentang manajemen. Ya, manajemen boleh dikatakan di sini manajemen pengendalian intern. Ya, nah Pak Kamto berlanjut yang tadi kita bicarakan. Bisakah misalnya kita membangun suatu organisasi atau gereja, ya membangun gereja, kira-kira seperti apa? Mungkin punya gambaran sedikit dari Pak Kamto untuk memberikan arahan melalui manajemen intern ini. Pada waktu kita membangun gereja, kita pertama kali mesti survei yang mau kita bangun seperti apa. Akhirnya keluar gambar, ya kan? Desain itu gambar teknik, spesifikasi teknik dan anggaran biaya, kan begitu kan? Nah kemudian kita terapkan di lapangan, cari pekerjanya, mau dikerjakan swakelola atau mau cari diborongkan. Nah, kita putuskan swakelola, kita cari orang yang bisa ngawasi pekerjaan itu. Ada yang punya pengalaman kan? Seperti di Tubuwatu ada orang pengalaman. Kita enak, ya. Nah, sekali tempo, ya, pengendalian. Campurannya seperti apa, jarak itu, kasolnya gimana. Jadi, kalau di Banjarmasin, itu kita menggunakan kayu ulin. Ulin, kayu keras sekali itu. Keras, yang hitam ya, itu ya? Ya kalau dia hitam. Jadi semua orang punya tanggung jawab. Kan ada seksi dana, coba cari dana, bikin proposal, perjanjian iman. Jadi setiap orang, kalau Tuhan berkati saya 1 bulan akan menyumbang sekian. Itu semua direncanakan. Sehingga kita setiap bulan bisa mengarahkan pekerjaan. Kita masih kerja apa dengan uang sekian. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, kemudian bagaimana? Gitu. Kita koordinasi terus. Nah, itu sebabnya perlunya rapat panitia. Itu salah satu monitoring pengendalian itu dengan rapat itu. Nah, kualitasnya jangan sampai mengecewakan, gitu kan? Pesen kayu di mana? Kualitasnya harus bagaimana? Semua dimetrikkan. Nah, maaf saya potong Pak Kamto. Kadangkala misalnya ada dalam suatu organisasi, kita sudah membuat sesuatu nih, berjalan. Tapi yang mohon maaf misalnya ada atasan nih, wah ini kinerjanya nih, nggak perlu coba laporan dulu. Padahal mereka ini sedang berjalan gitu. Apakah yang boleh dikatakan penasehat, bolehkah campur tangan, ini pokoknya kamu harus laporan dulu, padahal mereka sedang bekerja dengan sesuai dengan... Penasehat sebaiknya tidak langsung ke pegawai. Betul. Ada hierarki kan? Iya. Ada ketua, ada pelaksana. Kita rapatkan biasanya, seperti di Tubuwatu kita rapatkan. Kemudian bagaimana memperbaiki. Contoh misalnya campuran. Saya dulu melihat ada campuran 17. Spek kan tidak begitu. Artinya campuran semen. Campuran semen. Okay. Semen itu tidak bisa. Tidak bisa. Harus dikembalikan ke 1 maksimum 1,5. Yeah. Jadi ditungguin sebentar, udah bisa, oke, jadi jarak itu kaso 100 berapa 20, tolong dibuat 100 saja. Ya diskusi ini udah kuat, betul kuat. Itu teorinya. Kita dari gempa ada ekstra. Kalau ada sesuatu gempa, kita masih harus kuat. Dan beban kita genteng itu 1. Misalnya itu kan, jadi semua, dan puji Tuhan ya ada
konsultan dari Jerman datang ke situ, dia bilang seharusnya 80, tapi 1 meter udah bagus lah. Gitu ya. Udah bagus. Saya dengar dari Reinhard. Ya. Jadi pada prinsipnya selalu kita yang ingin yang terbaik. Oleh sebab itu dicek antara teori, spesifikasi dengan pelaksanaan bagaimana. Ya. Kan volume nggak bisa dicuri tuh. Betul. Harus penuh, batu harus penuh, pasir harus penuh, semen itu misalnya. Nah itu yang harus Karena dengan perbedaan berapa kubik aja iya, itu sebabnya menghasilkan pengendalian tadi sangat penting, harus hati-hati juga. ya kan? Jadi bangunan akan gagal karena pelaksanaan tidak sesuai spek, ya kan? Oleh sebab itu harus tindakan pengawasan tadi terus menerus Iya. supaya tidak ada celah untuk melakukan penipuan. Semua berjalan baik kalau pekerjaan itu dikendalikan dengan baik, yang di dalamnya ada manajemen resiko tadi. Iya. Semua ada jadi ya gereja ada yang pemeriksaan kinerja, ada yang pemeriksaan membatasi perbendaharaan saja. Tidak apa-apa. Ya kita lakukan sesuai dengan aturan yang berjalan. Kan? Iya. Hanya kalau bisa mengusulkan ke depan lebih baik dengan kinerja. Nah, oke, tadi kan hubungannya dengan pembangunan dalam suatu organisasi atau gereja. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita untuk melaksanakan pembangunan itu, boleh dikatakan biaya, hubungannya dengan biaya. Apakah kita harus berjalan dulu dengan adanya biaya 50% atau next biaya itu harus 100% dulu baru ini dibangun? Atau bagaimana, Pak? Kalau nah, itu dilihat dari manajemennya itu seperti apa? kalau pekerjaan Tuhan tidak bisa 100% dulu, Nah, itu dia. karena kaitannya dengan iman, ya kan? Betul. Jadi kita ada modal dulu, paling tidak 10% lah misalnya. Berani 10% dengan Iya. manajemen resiko yang Iya, ada? iya. Kan Wow. kita gereja ini syukur nanti Tuhan memberkati lebih banyak. Iya. Kalau di kontraktor itu 20%, ya. Ini dapat diberikan uang muka 20%. Artinya dengan 20% dia bisa kerja. Nanti kemudian ada termin. Nah, gereja pun begitu. Kita punya uang cuma 20% atau 10%. Kita kerjakan yang bisa dikerjakan. Yang pokok-pokok dulu. Dan kemudian Paling tidak dasarnya dia. jangan lupa informasi dan komunikasi kepada stakeholder, pemangku kepentingan, Betul. jemaat, ya kan? Jemaat harus diberitahu, ini loh pekerjaan kita sudah sampai sekian. Kita memerlukan ini. Saya dulu selalu 2 minggu sekali saya berdiri di podium rendah, memberitakan, menginformasikan pekerjaan kita sampai di sini. Kita memerlukan bahan ini. Silahkan yang mau menyumbang bahan bisa, kalau mau menyumbang uang sekian, 1 sak sekian bisa dikumpulkan pada tiap. Waktu atap juga begitu, sampai di atap kita atap 1 meter sekian, mau menyumbang berapa meter silahkan. Itu harus strike Iya. harus tegas ya. Ya, jadi yang menyumbang silahkan, yang mau menyumbang barang ini kalau atap kita mau pesan ke perusahaan, Iya. jadi kita akan nyicil. Kebetulan saya ada teman di Jakarta menawarkan itu, saya tidak punya uang tapi saya cicil. Oh gitu ya. Jadi akhirnya dia atapi semuanya, baru kita cicil. Dan Tuhan kasih lunas kok. Luar biasa. Namanya pekerjaan Tuhan tidak ada yang kurang. Tapi dengkul ini harus main. Doa, Iya. doa, Betul. doa itu. Doa kan nafas hidup orang Oh banyak. iya, doa itu nomor Sangat 1. mendukung sekali Iya. untuk pembangunan ya. Apa saja Pak, apa saja kerjaan Bapak, Iya. apapun yang akan dikerjakan, Bapak mulai dengan berdoa, Betul. ya kan? Ya. Jadi selain untuk pembangunan nih Pak, mungkin ada masukan ya kalau di dalam suatu organisasi di gereja manapun ya yang harus dipersiapkan itu kan kondisi kita ya sebagai pengakuan dia dengan segenap hati, berarti apapun yang akan dilakukan oleh gereja berarti kita harus melaksanakan itu ya Pak. Ya, jadi gini, gereja itu kan organisasi besar, Iya, organisasi yang dibentuk oleh Tuhan ya, betul. untuk menjadikan murid Tuhan. Nah, klasifikasi murid itu gimana? Nah, nanti kita bicara sendiri itu klasifikasi murid. Ya. Manajemen resiko itu kan dipengaruhi internal dan eksternal, Pak.
ya kan? Kalau gereja ya aturan dari Departemen Agama atau hubungan dengan gereja lain dan lain sebagainya. Internal ya semua majelis jemaat, kemudian pegawai gereja. Yang ngerjakan itu kan pegawai gereja. Iya. Kalau PHM itu kan komando aja kan. Iya. Tolong kerjakan ini yang kerja. Nah, ini yang harus kuat organisasi di kantor ini. Ya, organisasi kantor ini harus kuat. Iya. Data siapa yang ngerjakan? Orang kantor, Pak, bukan majelisnya, ya kan? Betul. Nah, kita itu pelayanan berbasis keluarga. Keluarga itu ada yang sudah CD, ada yang belum CD. Itu di manage. Tapi kadang-kala kan gini, kalau mungkin tadi Pak Kanto bicara masalah gereja ya. Yang bertanggung jawab karyawan. Padahal kalau di dalam suatu organisasi, artinya di gereja, kan ada koordinator sektor, ada gini, yang boleh dikatakan 115. bertanggung- Iya, yang bertanggung jawab katanya bukan kita. Nah, repot kalau begitu. bertanggung jawab pada item yang menjadi pekerjaan dia. Itu Iya. sebabnya ada struktur organisasi, ada urean tugas. Itu yang Ya. harus dilakukan Jadi, ya, Pak ya. Saya kepala kantor, Pak Benyamin, divisi data. Iya, Saya akan minta Pak Benyamin membuat data yang baik. betul. Saya kearahkan kan, keluarga ini dipisahkan yang CD berapa, yang belum CD berapa, yang umur. Berarti fokus. Ya, Kerjaan ini, keluarga. Terus kemudian didatakan jaraknya dari rumah berapa, Iya. dari rumah ke gereja mau naik apa, persoalan tidak ke gereja kenapa, dipecahkan masalahnya. Iya, Kalau bisa dilakukan, kalau tidak bisa bagaimana jalan keluarnya. betul. Makanya ibadah rumah tangga itu penting. Ya, ibadah rumah tangga itu kan kelompok lebih dekat kan, tidak jauh ke gereja, dikuatkan di situ. Artinya bukan dari segi ibadahnya toh, Ya, tapi paling kuatkan tidak kita ya. harus mengunjungi. Kuatkan di situ. Supaya lebih kuat lagi ya. Oke. Enggak, ibadah keluarga itu harus dikuatkan. Lebih banyak belajar firman Tuhan, Betul. bukan renungan saja. Jadi juga menunjuk orang berkhotbah juga yang kira-kira Iya. Ya, jangan paling dibacakan warna jemaat lah. tidak berkualitas lah. Jangan dibacakan SBU aja lah. Iya, paling kita kan kita ada Ya. ada Kan oh iya ini apalagi gereja di Jogja itu banyak orang dari Duta Wacana yang bisa diminta tolong kan. Iya. Ya biasalah, kita berterima kasih dengan Iya. mereka itu biasa. Dianggarkan untuk ucapan terima kasih. Kita bersyukur sebetulnya di Jogja ini banyak pendeta-pendeta emeritus, pendeta-pendeta dari sekolah tinggi yang Banyak bisa kita manfaatkan. Jadi banyak banget yang pensiunnya di Jogja juga banyak. pemangku kepentingan itu harus Iya, betul. itu. Jadi budaya kantor juga harus baik. Iya. Jadi identifikasi resiko itu bisa pengalaman. Dulu pekerjaan ini resikonya apa saja sih? Itu kan bisa dicatat. Kan kegiatan gereja ini kan rutin, Iya. ya ibadah, ya ini, ya itu kan semua mainstreamnya dari tahun ke tahun kan itu kan. Kenapa ini gagal tidak terlaksana misalnya? Evaluasi dong berarti. Makanya kan, oh ini dulu kegagalan karena ini. Iya. Ini kan itu dicatat, bisa menjadi kemungkinan terjadi ada lagi, kemudian kita bagaimana mitigasinya, kemudian bagaimana kita menanganinya supaya tidak terjadi. Intinya cuma mencegah dan mengurangi, memperbaiki, ya, mencegah tidak terjadi lagi, memperbaiki dari yang dulu jadi sekarang nggak ada lagi kan gitu kan. Jadi penetapan tujuan organisasi, kemudian identifikasi resiko, ya, kemudian analisis resiko, Iya. ya kan, dilakukan dengan menentukan tingkatan kemungkinan dan dampak tadi. Kalau kemungkinan nanti tinggal prioritasnya yang besar dan kecil. Nah, kami ada contoh misalnya kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, dampaknya 1, 2, 3, 4, 5 dikombinasi bagaimana nanti kan. Baik. Ini ada rumus jalan kan. Jalan ini tekanan ganggar normal itu 8,16 ton. Ya kan? Kalau truk dengan beban 8,16 ton itu kerusakannya Ya. linear. Tapi begitu dinaikkan 10 ton, kerusakannya bisa 10 kali lipat. Nanti 20 ton bisa, karena gesekan rodanya ini bisa. Oke, hubungannya dengan organisasi gereja? Nah, kalau gereja ini kalau resiko dibiarkan saja, kan tidak terjadi apa-apa. Jadi akhirnya kegiatan easy going. Iya. Yang penting ada kegiatan jalan, Iya. tapi tidak pernah dievaluasi. Itu Misalnya, harus Pak. ya misalnya gini ya,
eh, kita kan misalnya PKB kita ini berapa sih orangnya? Ya kadang-kadang hadir 20, Kemudian hadir berapa? Nah, 23, bagaimana dicari solusi supaya yang hadir itu lebih banyak? Iya. Kemungkinan itu kan bisa dikembangkan. Paling tidak tes Twitter aja dulu ya Pak. Ya, Yang hadir aja sudah terserah lah itu. Karena sulit sekali itu. prinsipnya Ya, itu gini, kita harus menyadari bahwa pelayanan ini juga kayak, tapi jangan sampai itu menjadi beban apa pelayanan sampingan gitu. Ya. Saya buat prioritas Pak, memang ya. Nomor 1 hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu teduh pagi-pagi, baca Alkitab, doa. Kemudian nomor 2 keluarga Pak. Keluarga kita harus beres. Kalau Anda keluarga nggak beres melayani di orang Pak, keluarganya aja nggak beres ngomong semacam itu. Kemudian pekerjaan juga tidak boleh ditinggalkan kan? Karena itu nafkah. Baru pelayanan. Ya. Pelayanan kalau itu waktunya memang bisa harus pergi. Nggak ada istilah, waduh capek banget ya. Jangan lah. Tuhan kasih berkat kesehatan kok. Baru lain-lain. Jangan lain-lain dulu baru yang ini. Ini saya membuat prioritas begitu Pak. Pak Ben. Jadi Bagus. hubungan pribadi dengan Tuhan beres. Keluarga saya harus beres dulu. Kemudian pekerjaan saya. Puji Tuhan sekarang tidak ada pekerjaan, jadi cuma nganggur ya bisa lakukan Pekerjaan apa ada loh, aja. Pak. Kepentingan Ya. terima aja. Ya mengelola. Mengelola organisasi di sini kan. Jadi ini ada Untuk kelihatan Pak. organisasi. Gambar ini menggambarkan Iya. yang merah ini prioritas pertama, yang warna ini prioritas kedua, ketiga, Baik. keempat. Jadi prioritas itu. Jadi evaluasi resiko itu membandingkan tingkat resiko yang ada dengan kriteria standar. Ya. Iya. Jadi semua dibuat prioritasnya, kemudian ditangani sesuai prioritasnya. Ada hal lain mungkin? Ya kemudian tadi aja yang penanganan resiko itu, jadi bagaimana melakukan penurunan derajat kemungkinan dan dampak. Apa itu Mas Direktur? Ya, jadi kan resiko tadi kemungkinan terjadi dan dampaknya. Kalau ini tinggi bagaimana diturunkan kecil mungkin. Dampaknya besar. Oh, nggak bisa, itu pelayanan yang tinggi. Jadi enggak dampak. Jadi dampak. Jadi bukan pelayanannya, dampaknya. Jadi kita kemungkinan terjadi. Seperti tadi kita merencanakan apa. Kemungkinan yang menyebabkan itu tidak tercapai apa. Ini kemungkinan terjadinya besar atau sedang atau kecil. Kalau besar, bagaimana menurunkan kemungkinan itu supaya tidak menjadi kecil. Demikian juga dampak. Dampak dari kemungkinan kalau terjadi dampaknya besar atau sedang atau kecil. Ya, tapi sangat menarik sekali, ya, khususnya mungkin di tempat kita, ya suatu hal yang harus kita kerjakan sebaiknya untuk Tuhan dan untuk manusia. Terima kasih, masih bersama dengan Mentari. Semoga nanti bisa menjadi berkat bagi kita yang mendapatkan informasi tentang manajemen risiko dari Pak Sukamto. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.